pernah mendengarkan sebuah lagu terus merasa lagu itu tuh artinya, maknanya itu cocok sama hati kita? Kadang terbawa senang atau juga mungkin kadang terbawa sedih. Pernah nggak? Ada lagu favorit yang paling antum sukai? Ada? Ya, mungkin masing-masing ada ya. Jadi Bapak akan contohkan, ya, Bapak akan putarkan satu lagu, ya, setengah lagu. Nanti kita akan coba mempelajari, ya, maksudnya, kemudian apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini lagunya ya, Bapak putar, nanti baru Bapak tanya, antum tahu nggak ini lagu apa? Judulnya. Ada yang tahu itu lagu apa? Bisa tahu judulnya? Nah, ya. Jadi lagu ini mungkin populer. Walaupun kita tidak tahu judulnya, tapi kita bisa tahu tentang apa lagu itu. Tentang perpisahan. Walaupun dalam liriknya tidak ada tulis jelas perpisahannya, tapi dari bait-baitnya kita bisa mengetahui bahwasanya maksud lagu ini adalah perpisahan. Ya, ini lagunya Endang Sukamti, ya, dari salah satu grup band Yogyakarta, yang mana lagu ini itu dirilis pada tahun 2016. Ya, pada tahun 2016. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita bahwasanya dalam salah satu struktur puisi ada yang namanya imaji atau citraan, yang mana citraan ini sama tujuannya untuk bisa membawa, ya, perasaan kepada para pembaca. Ya, begitu kita akan mendalaminya nanti di pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan kepada ketua murid untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan mempresentasi kehadiran terlebih dahulu. Aida, Arda, Alfaran, Fauzan, Faris, Lukman, Nadif, Faik. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendalami atau mengulas tema berkaitan dengan puisi, yaitu imaji atau citraan puisi.
tadi Bapak menyampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi imaji atau citraan dalam puisi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan imaji atau citraan pembentuk teks puisi. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan berdiskusi. Ya, teman-teman akan Bapak bagi kelompok. Tapi sebelum itu, kita sedikit mengulas kembali, menguatkan kembali pemahamannya supaya semakin kuat dan semakin paham materi yang akan kita diskusikan. Silakan untuk bukunya bisa dibuka di halaman 91. Sudah? Sudah. Baik. Kemarin kita mengulas ada 3 citraan dalam puisi. Yang pertama citra penglihatan visual, yaitu citra yang ditimbulkan dengan memanfaatkan pengalaman indera penglihatan. Ya, terutama yang berkaitan dengan dimensi ruang, ukuran, ya, ukuran itu berarti besar, kecil, panjang, pendek, ya seperti itu. Kedalaman, ya, misalnya dia dalam atau mungkin dangkal. Jarak, ya, jarak itu jauh, dekat, ya, di sini, di sana, itu menunjukkan jarak. Kemudian warna, ya, warna dan kualitas cahaya. Ya, kemarin salah satu contohnya sudah dijelaskan. Satu bait saja Bapak kuatkan di bait yang pertama, sawah di bawah emas padu. Ini menceritakan bahwasannya sawah yang berada di bawah itu warnanya kuning keemasan karena kondisinya sudah siap untuk panen. Ya, seperti itu. Itu imaji penglihatan. Kemudian yang kedua, imaji atau citra pendengaran, yaitu citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan indera pendengaran. Ya, dengan telinga kita ya. Jadi gambaran yang ditimbulkannya itu dapat ditangkap dengan indera pendengaran kita. Contohnya dapat juga di bait yang pertama, naik suara salung serunai. Naik suara berarti suaranya bertambah tinggi atau bertambah kencang suaranya, ya, bertambah besar suaranya. Salung serunai, serunai tahu? Serunai itu istilah yang dipakai untuk menyebutkan alat musik tiup, suling, ya, seperti itu. Ya, itu yang kedua, imaji pendengaran. Yang ketiga, yang terakhir dibahas di sini, citra perabaan atau sentuhan, yaitu citra yang bercirikan adanya potensi pembangkitan pengalaman sensori indera peraba. Ya, di sini contohnya kukumu tajam pacar, ya, kukumu tajam. Ya, dia tahu tajam karena kuku itu sedang berada di kulitnya, ya. Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman dalam memahami imaji dan citraan puisi, ya, di sini Bapak ada satu bait puisi yang nanti teman-teman Bapak bagi kelompok, ya, satu kelompoknya 2 orang. Silakan nanti untuk berdiskusi menentukan. Misalnya bait yang pertama ini imajinya apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya, siap ya. Ini ditulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Ini Bapak bacakan ya, sambil teman-teman juga baca. Barangkali ada cetakan yang keliru. Desa kami terletak di kaki gunung yang sangat indah, berpagar perbukitan dengan deretan pohon cemara. Sawah luas terhampar, di
hijau muda dalam warna. Ladang palawija sangat subur dan subur pula keadaannya. Dari jauh tampak ternak kerbau, sapi, ayam, dan domba. Kemudian kawanan burung terbang di udara, tampak menembus awan tanpa suara. Di sana anak-anak kecil berkejar-kejaran dengan leluasa, bermain-main, melompat-lompat ke sini dan ke sana, berteriak-teriak, menjerit-jerit, dan tertawa-tawa, karena penduduk desa cinta pada anak-anak. Ya, silakan ya, Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya, silakan didiskusikan. Nanti hasilnya akan kita koreksi. Sebagai acuan ya untuk bantuan teman-teman, boleh digaris misalnya. Tadi hendak membedakan salah satunya ukuran. Ada nggak ukuran di sana? Kalau ada kata yang mengandung ukuran, berarti kita garis bawahi. Otomatis ini kelihatan. Ada lagi warna misalnya, atau suara digaris bawahi supaya kita tahu oh ini maksudnya kata yang ini yang mewakili citraan, penglihatan atau pendengaran atau peraba. Baik ya, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita akan coba mengkoreksi atau menyampaikan hasilnya. Baik, diperhatikan yang pertama, desa kami terletak di kaki gunung. Ya, untuk bisa melihat di kaki gunung otomatis harus dilihat ya. Ya. Ini indra penglihatan. Nah, di sini Bapak juga menggarisbawahi kata-kata sangat indah. Yang kedua, berpagar perbukitan. Ya, hijau muda. Tadi salah satu ciri citraan penglihatan yaitu warna. Di sini hijau muda dalam warna. Otomatis ini citraan penglihatan. Sepakat ya? Oke, sepakat. Yang keempat, ladang palawija subur pula keadaannya. Nah, ini berarti kalau mau tahu subur atau enggak itu didengar atau diraba atau dilihat. Dilihat. Makanya di sini termasuk citraan penglihatan. Ya, dinilai sesuai ini. 5. Dari jauh. Dari jauh itu apa? Jauh itu apa? Ini berarti citraan penglihatan. Apalagi dikeluarkan dengan kata-kata tampak berarti terlihat ya. Kemudian kawanan burung terbang di udara. Ini kalau spesifiknya citraan gerak, tapi karena kita membahas 3, masuknya di penglihatan. Karena kawanan burung otomatis harus dilihat. Jumlah burungnya berarti lebih dari 1, baru dinamakan kawanan. Yang ke-7 ini juga jelas, tampak menembus. Tampak apa? Citra penglihatan. Tapi jangan lupa tanpa suara. Nah, ada atau mungkin
mungkin dan boleh dalam satu baris itu terdapat dua imaji. Jadi seolah-olah kita melihat dan mendengar. Nah, contohnya di yang nomor 7, tampak menembus awan, kelihatan burung itu menembus awan tanpa suara. Digambarkan juga bahwa tidak ada suara. Berarti citraan penglihatan dan citraan pendengaran. Kalau yang milih salah satu nggak apa-apa, dikasih kalian semua. Kita lanjutkan. Di sana, ini udah jelas ya. Di sana. Nah, otomatis ini citraan penglihatan. Ya. Anak-anak kecil berkejar-kejaran. Berkejar-kejaran berarti kita melihat mereka sedang main kejar-kejaran. Ini citra penglihatan. Yang nomor 9 atau baris ke-9, bermain-main, melompat-lompat ke sini dan ke sana. Berarti ya. Oke. Baris ke-10, berteriak-teriak, menjerit-jerit, tertawa-tawa. Apa ini? Pendengaran semua ya, berteriak-teriak otomatis indera pendengaran. Menjerit-jerit sama. Tertawa-tawa juga sama. Bapak kira yang nomor 10 ini sepakat semuanya pendengaran. Yang nomor 11, karena penduduk desa cinta pada anak-anak mereka. Ini lebih kepada perasaan ya. Tapi yang menjawab apapun boleh digunakan karena kita belum sampai ke situ. Baik, coba sebutkan Farel berapa poinnya? Semua. Ya, totalnya berapa poinnya? 11. Terus semua? Iya. Aidan berapa? 10. 10 poinnya. Nadib 10. Anda 9. Baik kan? Kita sudah memahami tadi citraan atau imaji dari bait puisi ini. Dari pembelajaran ini, teman-teman atau kita semua sudah punya gambaran. Ketika nanti membaca satu puisi, kita bisa menilai puisi ini citraannya penglihatan, yang ini citraannya pendengaran, yang ini citraannya perawanan. Atau tadi yang lebih spesifik lagi juga ada seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup paham materinya? Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, khusus buat teman-teman yang senang nulis ya, nulis puisi, termasuk nulis novel juga. Ada dalam novel itu namanya citraan atau imaji.